juga merasa. Apa yang beliau-beliau rasa juga kita merasa. Kalau kita sudah merasakan apa yang dirasa oleh orang lain, maka kita tidak akan berbuat semau kita. Kan begitu kan? Ibu aja juga sering bilang begini sama suaminya, "Bang, kalau abang tahu apa yang saya rasa, abang gak bakalan kayak begini, Bang." Begitu kan? Nah, karena Rasulullah itu manusia kayak kita, tentunya merasa apa yang kita rasa. Rasulullah pernah suatu saat ini mau beli sesuatu ke pasar. Begitu dipegang itu dagangan orang yang mau beliau beli, ternyata tangannya Rasulullah ini menyentuh sesuatu yang basah. Padahal tuh dagangan kering. Kemudian Rasulullah bertanya sama yang dagang, "Pak, kok kayaknya di dalamnya ada yang basah-basah?" Pedagangnya itu menjawab, "Iya Rasul, dagangan saya semalam kena air hujan. Makanya saya taruh di bawah. Kan kagak kelihatan kalau ditaruh di bawah, yang kering di atas." Kata Rasulullah, "Oh nggak boleh begini. Kalau misalnya memang dagangan bapak ini basah, tentunya ditaruh atas. Jadi nanti nggak dipilih orang. Kalau begini namanya menipu, namanya ngebohongin." Orang zaman sekarang juga kan banyak banget yang begitu ya. Dagang jeruk, dagang apa yang bagus-bagus taruh atas. Giliran ngelayanin kita, yang jelek-jelek dikasih ke kita. Kita juga begitu kadang-kadang jadi pembeli juga, mohon maaf. Kurang beretika juga. Begitu tanya, "Duku berapa Bang sekilo?" Misalnya 20.000, boleh jajalin nggak Bang? Boleh. Kata-kata boleh jajalin itu kan cuma 1-2 kan. Nah ini jajalin duku sampai seperempat. Dan ibu-ibu sekalian, menipu seperti itu Allah laknat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu maka dia bukan tergolong umatku. Na'udzubillah min dzalik. Dia nggak jadi makan di sini nih, mau langsung pulang aja. Kita makan di rumah aja ya. Aku kangen masakan kamu. Marni? Aku harus kasih pelajaran ke mereka. Bu. Udah deh Bu, gak usah cari masalah Bu. Ayo dong, yuk katanya mau pulang, mau makan masakan aku. Iya. Ayo, lama deh. Lebih baik kita pulang. Gak ada gunanya ibu nemuin mereka. Kita harus pergi dari sini. Kita kan udah janji, kita udah bertekad gak akan berurusan sama laki-laki itu. Tidak lama lagi kamu akan merasakan gimana rasanya disakiti, Arnold. Modus baru penipuan. Menarik nih kayaknya. Bu! Iya, apaan sih? Bentar. Cepetan. Sini. Girang banget kayak dapet berlian gede banget. Nih, Bu. Nih, Bu. Coba Ibu lihat nih, Bu. Ada modus penipuan baru. Modus penipuan baru gimana sih? Coba dibacain. Sepasang suami istri itu menggunakan modus penipuan baru. Sang suami pura-pura meninggal agar istrinya bisa mengklaim warisan. Setelah si istri mendapatkan santunan asuransi kematian, ternyata suaminya masih hidup. Mereka berdua buru-buru pergi dan pindah ke luar negeri. Bisa, Ibu bisa. Ibu langsung mau praktekin ke Surya. Ibu mau rayu dia, terus suruh nikahin Ibu. Habis itu Ibu beraksi. Aku yakin sih, Ibu bisa ngedapetin Om Surya. Buruan Bu, biar kita kaya dan punya segalanya. Pastilah, Ibu tuh gak mau miskin. Aku juga gak mau. Siapa sih? Halo? Iya Mas, aku di rumah. Oke. Siapa? Mas Tian. Aduh, si pejabat kere itu. Yang gak gablek duit tapi sok pura-pura mau nikahin kamu lagi. Aduh, males. Mendingan kamu putusin aja, cari yang lain. Kenapa sih? Hidup udah susah, cari yang susah. Udah Bu, Ibu tenang aja. Nih dia udah deket kan Bu. Nanti aku langsung putusin dia. Ibu tahu nggak? Aku kan udah dapat target yang baru. Namanya Mas Tude. Udah ganteng, kaya raya Bu.
Bikin aku meleleh, Bu. Kita bisa kaya raya dari dia kan? Iya, tapi hati-hati, jangan sampai salah target. Yang ada miskin kayak Tian, payah kita. Itu dia. Ya udah, kamu temuin, putusin langsung. Bibi mau ke belakang ya. Bu. Kebetulan kamu datang, Mas. Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Iya, tapi kamu dengerin aku dulu ya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera kembali ke kantor. Aku kesini hanya ingin menitipkan ini. Apa itu, Mas? Mas, Itu uang 1 miliar. Aku nitipkan ke kamu. Karena uang itu tidak bisa aku masukkan ke rekeningku. Uang ini sebagian untuk kita menikah dan sebagian untuk hidup kita. iya Mas. Sekarang, kamu tadi mau ngomong apa? Nggak jadi Mas, nggak ada kok. Ya udah, aku kantor dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Banyak. Bu, banyak ya Bu. Ini duit uang, Bu. Dari siapa? Tian. Duit banyak banget. Kita kaya. Buat apa ya? Kalau kamu nggak mau nikah sama dia, kita harus cari cara. Yang penting uang ini jadi milik kita. Gimana kalau kita bawa kabur aja uangnya Bu? Aduh, Nasti, itu ide bodoh. Yang ada kita tuh hidupnya ketakutan, jadi buronan mau. Gak mungkin lah Bu. Bu, ini tuh uang korupsi. Gak mungkin kan si Tian ngelapor ke polisi. Dia itu kan orang punya duit. Bisa aja nyuruh orang. Suruh cari kita jadi buronan. Enggak deh, kalau gitu ibu nggak mau. Terus gimana dong Bu? Iya ya. Ini uang harus jadi milik kita. Gimana ya? Apa Bu? Kamu itu kan pernah baca artikel di HP tuh. Ingat nggak? Tunggu. Penipuan pakai cara itu tuh yang di artikel kamu. Yang tadi aku bacain ke Ibu. Nah, betul. Iya, ingat, Kita pakai cara itu aja. Oke juga Bu, ide Ibu. Duit nih. Tian, pasti meninggal. Tapi kenapa Nasti meninggal, Bu? Pasti meninggal karena mau menyelamatkan uang kamu dari perampokan. Lalu dia meninggal. Jadi, uang saya hilang dibawa perampok, Bu. Tian, kok ngomongnya gitu sih? Tega banget. Kenapa Tian lebih sayang uang itu daripada nyawa anak saya? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya sedih melihat Nasti meninggal. Tapi, benar Nasti meninggal. Kamu lihat kan? Kamu lihat sendiri. Saya tidak lihat bendera kuning di depan rumah. Maaf Pak, kami lupa Pak. Nanti setelah pemakaman akan segera kami pasang. Udah nggak usah. Nanti setelah Nasti dimakamkan, saya nggak tinggal di sini lagi. Ini udah disolatkan belum? Udah, tinggal dimakamkan.
Yuk kita kuburkan segera. Karena saya nggak kuat melihat muka Mas Teh. Sabar ya Bu, sabar. Mari kita berdoa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atsmajina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Panas banget lagi di dalam. Oksigennya udah mau habis lagi. Aduh, kayaknya udah gak ada orang nih. Uang 1M ini jadi milik kita dan tidak ada orang yang cari-cari kita. Tenang menikmati uang 1M. Iya sih Bu, tapi tabung oksigen aku udah mau habis. Tenang aja, lain kali ibu tambahin tabungnya yang besar biar kamu nggak kehabisan. Oh ya, habis ini kamu harus rubah semua penampilan kamu nih ya. Dari rambut, alis, pokoknya sampai orang nggak kenalin kamu deh. Hidung juga. Iya dong, biar semua orang tuh nggak kenalin kamu. Beres Bu. Halo Bu. Gimana nih? Ya, bagus kerjaan kalian. Nih, bayaran buat kalian. Kalian harus standby kalau sewaktu-waktu kita butuhkan lagi ya. Iya Bu. Tapi lain kali tolong ditambah ya Bu bayarannya. Soalnya gali lorong dalam tanah itu berat banget Bu. Ya nggak? Benar, iya. Betul. Iya, gampang itu mah. Ya, udah. Oke Bu, makasih Bu ya. Ya. Ini baru aksi pertama. Tunggu aksi-aksi berikutnya dan sekarang ibu ini. Cakep nih. Kamu kok jahat banget sih? Mau tahu kamu kurangnya apa? Hah? Kamu tuh bawel, banyak protes, curigaan. Aku udah gak betah hidup sama kamu. Aku butuh wanita lain yang buat aku nyaman. Bebas melakukan apapun. Aku nggak terima pernikahan kamu seperti ini, Mas. Aku akan datengin rumah perempuan itu. Aku nggak terima, pokoknya aku nggak mau. Diam kamu! Aku ini laki-laki, berhak untuk menikah lagi. Harusnya kamu bersyukur. Aku cuma nikah siri sama Marni. Itu artinya hak kamu sebagai istri sah tidak aku kurangi. Kecuali kalau kamu mau aku cerai. Paham kamu?